wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Pembina Yayasan yang dihormati, para pengawas yayasan, para pengurus yayasan, para ketua LPI, berarti para kepala sekolah, PTKSD, komite sekolah, dan hadirin semuanya. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf masih ada salah-salah dikit karena baru pulang umroh. Sisa-sisa di sana masih ketinggalan. Selanjutnya saya hormati sahabat saya lama dan jumpa sama kedutnya dengan sekarang. Terima kasih. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar bersama di Yayasan Al-Mutakin, khususnya di lembaga pendidikan Al-Mutakin. Satu kehormatan dari saya yang sejak hampir 40 tahun yang lalu mengikuti dunia pendidikan, dan alhamdulillah ada tim Fadlirun atas karunia Allah, atas pertolongan Allah. Alhamdulillah sejumlah lembaga pendidikan yang bersama-sama saya rintis, saya kelola, saya kembangkan bersama kawan-kawan yang hebat-hebat semuanya. Akhirnya tumbuh dan berkembang dan insya Allah membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu sekalian. Harapan saya mudah-mudahan dengan kenal ta'aruf, dengan ta'aruf kita jadi tafahum, dengan kenal kita jadi paham, dan dengan tafahum kita jadi ta'awun, bisa bekerja sama, sinergi, kolaborasi antara kita semua, karena mukmin yang satu harus menjadi penolong bagi mukmin yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna as-zakah. Inna Allah wa rasulah ulaika sayarhamullah innallaha azizul hakim. Orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian harus jadi penolong bagi sebagian yang lain, membantu sebagian yang lain. Kita sebagai orang yang diciptakan Allah dengan talenta yang berbeda-beda, maka talenta yang berbeda itu kalau sinergi kita menjadi power, menjadi kekuatan perubahan, kekuatan membangun masyarakat jadi lebih baik. Umat Islam di Indonesia 88%, 85%. Kalau umat Islam ini maju, pendidikannya baik, sosialnya baik, ekonominya baik, kerukunannya baik, maka Indonesia ini akan jadi negara yang sejahtera, yang baik. Tetapi kalau umat Islam ini bodoh, ketinggalan, marginal, pinggiran, ya, maka umat Islam menjadi troublemaker, menjadi perusak bangsa. Mau dipindahin negara. Jadi kalau kita lulus pendidikan itu tujuan utama dalam rangka mengabdi kepada Allah, tapi ada tujuan lain, yaitu ingin mengisi kemerdekaan Indonesia mencintai ini dengan hal-hal yang konstruktif. Jadi ada bagian dari cinta kita kepada negara kita. Nasionalisme kita ini adalah kita mencintai pendidikan, karena pendidikan adalah agen perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya lahir di Magetan tahun 61, tinggal di Kayu Sari dekat Masjid Al-Akbar. Ya, saya dari UNER, dari Magister Management di Saksi Management. Berikutnya, ya, ini adalah pengalaman profesional saya di bidang pendidikan sebagai perintis pengurus yayasan Al-Hikmah tahun 89 bagi sekalian.
Jadi di sini 78, di sana 89. Sudah dia kira beda sekian tahun, kemudian juga sebagai pendiri dan ketua Rodo Jana di Sidoarjo, kemudian di Al-Falah yang dari Darmo itu sekalian, kemudian di Al-Falah As-Salam di Tropodo, kemudian di Mandiri itu ada di Sarilogo, Sidoarjo Barat. Kemudian juga sebagai pembina Mas Haris Yayasan Nurul Falah. Kemudian juga saya cukup lama, selama 12 tahun sebagai profesional di Yayasan Dorotawati di Perak, Surabaya. Kemudian di Atakwa, Riung, Nurul Hikmah Sidoarjo, dan terakhir di Sekolah Internasional di Maribana Malang. Ini adalah ini adalah sekolah Al-Hikmah yang berdiri tahun 89. Awalnya dari, kalau ini masjidnya sudah mentai besar, masjidnya kecil waktu itu. Dan kita mendirikan TK di awal tahun 80 itu di emperannya masjid. Jadi masjidnya sudah kecil, di emperannya lagi. Emperannya itu dulu tempat pendosok, tempat keranggan mayat. Tidak punya inisiatif bikin sekolah, tidak punya apa-apa. Punyanya ya tempat kerangka mayat itu. Akhirnya kerangka mayat dikeluarkan, taruh belakang masjid, kemudian dibukalah TK pertama kali di Al-Hikmah. Jadi Al-Hikmah yang alhamdulillah sekarang yang berkembang itu dulu aslinya itu dengan 13 murid Bapak Ibu tahun 89. Dengan 13 murid saya saja, alhamdulillah kemudian kita tekuni, kita kembangkan, kita berjejaring, kita ikhtiarkan dengan network dan perbankan dan lain-lain. Sekarang di tahun 2023 ini kita sudah 3.000. Jadi mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA, dan kemudian tinggi. SMP-nya juga, SMP-nya ada yang full day, ada yang boarding. SMA-nya juga ada yang full day, ada yang boarding. Boardingnya dibantu, maaf. Alhamdulillah kita bisa membebaskan tanah dari Komplek tadi, Bumiaji dibantu, dan sekarang sudah mulai operasional tahun kelima. Yang kecil itu alhamdulillah kita mintakan pertolongan kepada Allah, kita ikhtiari, kita kerja sungguh-sungguh, ya. Kita buat inovasi-inovasi, ya. Yang dulu barangkali di Surabaya ini nggak ada full day school ya, Bapak Ibu. Al-Hikmah yang inisiasi pertama kali, karena Surabaya ini kota metropolitan, maka orang tua laki perempuan bekerja. Nah, kita memilih menjawab problem orang tua. Dalam teori ekonomi itu kalau ingin jualan sesuatu, maka yang kita jual itu adalah menjawab kebutuhan pasar, pasti laku. Itu logika ekonomi paling sederhana. Waktu itu tahun 89-90 itu tren Surabaya memasuki kota metropolitan. Banyak sarjana-sarjana mulai bekerja, laki perempuan bekerja, suami istri bekerja, mereka butuh jawaban yang sip, aman bagi anak-anak. Kalau membantu yang mereka rasanya tidak secure, tidak aman. Main di rumah sendiri apa? Maka ketika sekolah memberi jawaban, sekolah plus pendidikan anak. Sekolah sampai jam 12, ditambah sampai jam 4 itu pendidikan anak. Supaya lebih keren dijudul full day school, ya kira-kira ya, full day school, sekolah sehari penuh, kayak gitu ya, sekolah sehari penuh. Rupanya inovasi itu menjawab begitu diluncurkan ide-ide tahun itu luar biasa, anggapan masyarakat langsung naik hampir 700% jumlah murid itu, ya, dari 13 orang. Kemudian tahun berikutnya menjadi singkat 32, dan menjadi sampai 172, jadi berlipat jumlah. Karena apa? Inovasi, menjawab kebutuhan market. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah hampir 30 tahun berjalan, full day sudah tidak marketable lagi, sudah terlalu banyak full day. Maka akhirnya sekarang bergeser ke boarding school, sekolah berasrama. Dari tantangan Bapak Pembina, pengawas, ngurus ini barangkali Al-Mutakin akan buka di Trawas atau buka di mana nanti ya. Al-Mutakin boarding school. Nah, kira-kira. Kalau pengurusnya kompak, solid, energinya itu untuk kemajuan. Ya. Kalau tidak kompak, karena kalau tidak kompak itu tidak ada hal lain kecuali memikirkan kemajuan.
mikirnya mikir sebelahnya, mikir sebelahnya.